Salam adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah kita pada Minggu 3 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan cerita atau khotbah, mari kita berdoa. Kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Engkau masih memberikan kami kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami boleh mengadakan ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu melindungi kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kiranya kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada kita pada hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda penurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Nah, adik-adik sekalian, kitab Amsal adalah kumpulan ucapan ringkas dari Raja Salomo atau ditulis oleh Raja Salomo yang berupa nasihat kepada orang-orang muda. Nah, Amsal ini berisi pengajaran moral dan spiritual tentang bagaimana sikap hidup setiap hari. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, siapakah yang mendidik? Yang kedua, apa arti dan tujuan didikan terhadap orang muda? Yang ketiga, bagaimana cara mendidik orang muda atau anak-anak? Yang keempat, apakah hasil dari didikan yang benar? Adik-adik sekalian, mungkin kita di rumah kita masing-masing, kita ada tumbuhan, kita menanam bunga, contohnya. Nah, dalam kita menanam bunga ini, kita pasti memberikan yang terbaik kepada bunga itu supaya nanti hasilnya bunganya bagus, bunganya cantik, kan begitu. Nah, di dalam merawat ini mulai dari kecil kita pilih bibitnya, bibit yang kita inginkan, kita tanam di tanah yang subur, tiap hari kita siram pagi dan petang, kita kasih kompos. Nah, bunga-bunga ini akan bertumbuh bertumbuh menjadi besar, dan kalau ada ulat-ulat mungkin kita pasti mengambil ulat-ulat itu, menyingkirkannya dari bunga-bunga ini agar bunga-bunga ini tidak terganggu. Nah, apabila bunga ini tumbuh besar, dia pasti akan berbunga dan bunganya pasti luar biasa cantiknya, pasti luar biasa indahnya. Nah, adik-adik sekalian, bunga ini adalah contoh dari didikan ini, mulai dari awalnya sampai akhirnya. Di sini siapa yang mendidik? Nah, kita sebagai bunga pasti ada yang menanam. Nah, itulah yang menjadi pendidik. Yang menanam bunga-bunga ini adalah adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu. Adik-adik tanami, adik-adik kasih pupuk supaya bunganya subur. Apa artinya itu? Nah, supaya bunga kita ini cepat besar, supaya bunga kita ini sehat. Nah, bagaimana kita membesarkan bunga ini? Ya, pasti kita kasih pupuk tadi, kita siangi, kita jauhkan dari hama-hama, kita kasih pupuknya supaya dia terawat. Nah, apa dari tujuannya? Tujuan dari kita tadi, ya bunga itu pasti akan bermekaran nanti, bunganya pasti cantik-cantik. Nah, demikian juga lah adik-adik sekolah minggu. Di sini yang mendidik adik-adik sekolah minggu bisa jadi orang tua. Yang lebih besar itu adalah orang tua yang hampir setiap hari memang berada di sekitar kita. Nah, orang tua kita berperan dalam pendidikan kita. Baru orang-orang yang di lingkungan kita seperti opung kita, tante kita, tulang kita, namboru kita, nah semua keluarga juga, dan lingkungan masyarakat juga, itulah yang akan mendidik kita. Apa arti tujuan dari didikan ini? Pasti kalau orang yang mendidik itu pasti memberikan yang terbaik, memberikan nasihat. Nah, dibilang orang tua kita, kalau ke sekolah baik-baik ya, kalau belajar di sekolah baik-baik ya, jangan diganggu teman. Pastikan kayak gitu dibilang orang tua kita pada kita
sebelum kita berangkat ke sekolah kan, jangan bandal, jangan mencubit temannya. Nggak mungkin dibilang orang tua kita, si Anu, nanti kalau kau udah sampai di sekolah, cubitkan kawanmu itu ya, pukuli. Nggak ada. Itu namanya tidak didikan. Nah, orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu harus dididik berdasarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya menghormati orang tua. Orang tua kita itu adalah Tuhan yang kelihatan. Seperti apa yang sudah tadi dijelaskan di ayat hafalan dan dititah, kita harus menghormati orang tua kita. Supaya apa? Supaya umur kita panjang, diberikan kesehatan, diberikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan kita. Nah, demikianlah orang tua mendidik kita, memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan atau kalau ada masalah di dalam tengah-tengah keluarga kita, kita dikasihkan firman Tuhan, diberikan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap masalah, setiap pergumulan harus kita selesaikan dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Supaya apa yang kita peroleh dari didikan ini menjadi berbuah nanti di masa depan. Kalau pada masa muda kita dididik supaya berbuat baik, kedepannya pun adik-adik sekolah minggu semua baik-baik. Gitu. Kalau ada yang jahat-jahat, itu harus dibuang, harus disingkirkan. Apapun yang dibilang orang, kalau itu baik diterima, tetapi kalau itu jahat disaring, dibuang. Segala yang jahat-jahat itu disaring. Supaya apa? Nanti pada saat tua, saat di masa depan kita nanti, kita sudah terbiasa melakukan yang terbaik. Adik-adik sekolah minggu harus bisa. Nah, kalau orang tua kita pasti selalu menyarankan, memberikan nasihat. Anak-anak, si Anu, kau harus ngerjakan ini. Contohnya disuruh nyapu, disuruh membersihkan tempat tidurnya, nyuci piring. Nanti kan terbiasa. Kalau udah besar, tanpa disuruh orang tua kita pun, kita sudah mampu melakukannya. Nah, kalau ibaratnya adik-adik semua nanti kuliah di luar tempat, di luar kota ibaratnya, dari Medan, kuliah di Jakarta, kan nggak mungkin lagi orang tua itu selalu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis kita sudah mandiri. Nah, itu adalah tujuan dari didikan ini. Nah, tujuan kita belajar tentang kekristenan, belajar tentang firman Tuhan, supaya kita nanti kalau ada permasalahan, kita tetap boleh menyelesaikan permasalahan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita percaya ke depannya adik-adik semua adalah adik-adik yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, dan apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin adik-adik. Nah, sampai di sini dulu khotbah. Challenge sudah dikasih tahu tadi pas ibadah, dan kami harap semua adik-adik boleh mengirimkannya kepada guru-guru sekolah minggu seperti biasa. Nah, kepada adik-adik semua yang belum dapat hadiah, ditunggu hadiahnya ya. Jangan merasa bosan nanti karena nggak dikasih abang kakaknya, mis-misnya hadiahnya, jadi malas. Jangan ya, kita tetap harus mengadakan kegiatan kita walaupun dari rumah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami boleh mendengarkannya. Kami bersuka cita ya Tuhan atas pengajaran-Mu. Kiranya apa yang telah diberitakan, yang disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, boleh menjadi kebenaran firman Tuhan dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, berkati pelayanan kami, agar kiranya pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada adik-adik anak-anak sekolah minggu, begitu juga Tuhan dengan guru-gurunya. Tapi kami berharap ya Bapa, tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, agar kiranya kami boleh tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dosa. Kami mohon ampun ya Bapa, kiranya dosa pelanggaran kami boleh diampuni oleh kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.